Anak-anak, kita tadi secara bersama-sama telah melaksanakan pendidikan karakter, yaitu yang berupa menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional Garuda Pancasila. Yang bab ini adalah jatahnya memang Garuda Pancasila, nanti di bab yang lain mungkin dengan lagu yang beda. Kemudian kita juga telah melakukan tepuk PPK maupun salam PPK. Untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang penilaian ya, di dalam, walaupun saya yakin kalian sudah tahu, di dalam K13 ada 3 penilaian ya, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Anak-anak, untuk penilaian pengetahuan itu nanti Ibu akan melakukannya dengan cara memberikan tugas secara mandiri. Tugas itu nanti akan kalian kirimkan ke WA saya. Kemudian juga saya akan melakukan ulangan-ulangan, baik itu ulangan harian, PTS maupun PAS, yang mana dalam ulangan itu nanti Ibu akan menggunakan Voices ya, dengan aplikasi Voices. Selanjutnya untuk keterampilan, yaitu dalam pengambilan nilai keterampilan itu nanti Ibu akan melakukannya dengan cara meminta kalian semuanya untuk melaksanakan diskusi kelompok. Nanti ada tugas dari saya, dan pelaksanaan diskusi itu nanti setiap kelas akan saya bagi menjadi 4 kelompok saja, sehingga setiap kelompoknya terdiri sekitar 8 siswa. Nanti hasilnya digunakan untuk nilai keterampilan. Kalau di kelas itu biasanya ada presentasi ya, sedangkan nanti akan saya pikirkan dulu apakah nanti waktunya cukup untuk presentasi ataupun tidak gitu. Tetapi yang jelas ada diskusi kelompok nanti kalian lakukan, dan ini pada minggu ini belum ada. Selanjutnya anak-anak, tentang tujuan pembelajaran kita. Dalam setiap pelajaran kan mesti ada tujuan. Yang di video yang pertama itu saya sampaikan tapi terpotong itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian semuanya akan bisa membedakan makna Pancasila sebagai dasar negara dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup, sehingga nanti kalian akan memiliki suatu pengetahuan. Kalian bisa membedakannya seandainya kalian akan membuat peraturan, jangan sampai bertentangan dengan Pancasila. Seandainya kalian bertingkah laku juga jangan sampai bertentangan dengan Pancasila. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pertemuan pertama ini masih sangat sedikit, masih menyambung pelajaran pada kelas 8 dulu, yaitu makna Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Ada di halaman 2 buku kalian. Itu di situ ada tugasnya. Itu tugas nanti kan merupakan suatu PR. Anak-anak, Pancasila itu apa sih anak-anak? Kedudukan Pancasila di negara kita sebagai apa? Sebagai dasar negara, bukan? Nah, setiap negara, asalkan negaranya itu dasar negaranya kuat, maka negara itu pun juga akan menjadi negara yang kuat, tidak akan terombang-ambing. Di negara manapun pasti punya dasar negara. Dasar negara kita itu jumlahnya ada 5, maka namanya Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar negara kita, jumlahnya ada 5. 1, sila yang pertama, ketuhanan ya, kalian teruskan sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasar negara kita. Suatu dasar yang sangat kuat, fondamennya negara ada 5. Terus kita berpikir, jane negara ki apa to gitu ya. Anak-anak, kalian kan masih ingat negara, syarat berdirinya negara ada 4. Kalian masih ingat kan? Setiap manusia, kelompok manusia yang akan mendirikan negara harus ada syaratnya 4. Masih ingat ya? 1, ada rakyat yang menempatinya wilayah itu. 2, ada wilayahnya. 3, ada pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, ada pengakuan dari negara lain. Keempat-empatnya itu harus ada. Setelah negara itu berdiri,
negara itu harus punya dasar. Kalau misalnya rumah, ya, kalau misalnya ini rumah itu akan didirikan menjadi rumah yang kuat apabila pondasinya kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, rumah itu juga akan mudah roboh. Contohnya saja misalnya begini, kalau ada angin puting beliung gitu ya, ada angin yang kencang pokoknya, itu rata-rata rumah yang roboh, dikabarkan rumah sekian yang roboh, itu rata-rata adalah rumah yang pondasinya tidak kuat. Misalnya saja yaitu rumah dari anyaman bambu itu ya, itu kan tidak ada pondasinya, nah itu mudah sekali roboh. Beda dengan gedung bertingkat gitu ya, rumah biasa dengan rumah yang lantai 2 itu mungkin pondasinya masih sama, tetapi lebih dari lantai 2 pondasinya sudah beda. Kalau gedung-gedung itu biasanya kalau ada angin kencang yang berdiri, mungkin nanti yang akan tercerai-berai itu cuma gentengnya, tapi gedungnya tidak akan roboh karena pondasi ditanam pada pondasi yang sangat kuat. Ini anak-anak, jadi negara yang kuat itu apabila memiliki dasar negara yang kuat. Sekarang apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Makna Pancasila sebagai dasar negara itu Pancasila berperan sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan. Dasar pelaksanaan pemerintahan. Sehingga semua peraturan, semua hukum yang ada di negara itu sumbernya dari Pancasila. Jadi kalau misalnya kalian nanti akan buat peraturan apapun, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau itu bertentangan dengan Pancasila, ya tidak akan terrealisasi sebagai peraturan, sebagai undang-undang gitu. Atau misalnya begini, peraturan yang kecil saja ya, peraturan di sekolah kita, tata tertib sekolah. Kalau kalian cermati semua tata tertib sekolah yang ada, tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya saja, anak dilarang untuk membawa HP, misalnya di sekolah kita kan anak dilarang membawa HP ya. Kalau sangat terpaksa ya itu nanti dititipkan pada wali kelasnya ketika awal masuk itu dititipkan, tapi itu kalau sudah sangat terpaksa gitu. Kalau tidak ya tidak ada alasan, nanti setiap hari terpaksa terus tidak ada alasan. Itu apakah hal itu bertentangan dengan Pancasila? Dilarang bawa HP kan tidak bertentangan dengan Pancasila. Atau misalnya anak dilarang untuk makan di dalam kelas karena anak diberi tempat untuk makannya di kantin atau makannya di luar kelas. Karena di luar kelas kita juga ada tempat-tempat ya, kalian bisa duduk gitu. Itu juga tidak bertentangan. Ada lagi peraturan di sekolah kita ya, dilarang untuk hamil gitu. Nah itu juga tidak boleh, karena orang yang hamil itu kan orang yang sudah dewasa, orang sudah menikah. Kalau kalian belum menikah kan tidak boleh gitu ya. Suatu misal semacam itu anak-anak. Jadi peraturan apapun yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Paham ya anak ya, ini Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila berperan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemerintah maupun masyarakat dalam pembuatan peraturan apapun ataupun hukum apapun itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau nanti kurang jelas silahkan anak bertanya melalui WA grup ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup, ini artinya Pancasila dijadikan sebagai motivasi di dalam bersikap, bertingkah laku, perbuatannya seluruh bangsa Indonesia harus sumbernya dari Pancasila. Ini namanya Pancasila, makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi motivasi di dalam kita bertingkah laku. Tingkah laku kita harus sesuai dengan Pancasila. Jangan ikut-ikut dengan negara lain, orang-orang dari negara lain gitu ya. Memang karena dasarnya sudah beda. Orang-orang di luar negeri itu di Bali itu anak-anak ya, di Bali kalau kalian melihat di Pantai Kuta itu ya, itu banyak orang yang di situ dia gelar anduk gitu ya, kemudian dia berjemur karena ingin kulitnya itu seperti kita, warna kulit kita yang sawo matang, yang agak coklat gitu. Dia kan kulitnya putih, punya keinginan untuk pengen ngerasa kayak piye kulit sawo matang gitu. Dia berjemur, tidak pakai apa-apa. Itu orang-orang di sana ya biasa saja, tapi kita tidak boleh. Padha wae kowe udo gitu ya, nenggone pantai gitu. Boleh tidak dalam agama kita? Tidak boleh kan? Jangan dilakukan.
Kalian jalan-jalan pakai baju yang sangat minim sekali, jangan dilakukan. Kalian merampok misalnya, merampas hartanya orang lain, tidak boleh dilakukan. Nah, jadi semua tingkah laku kita harus berdasarkan Pancasila. Kalau di dalam Pancasila itu tidak sesuai, ya jangan dilakukan. Itulah anak-anak yang dimaksudkan dengan makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Anak-anak saya berikan tugasnya yaitu mengerjakan PR yang ada di kotak di halaman 2 itu ya, itu nanti dikerjakan, kemudian dikerjakan di buku catatan, nanti hasilnya difoto. Nanti pengirimannya nanti saya atur, saya WhatsApp saja. Kemudian juga untuk pertemuan minggu depan kalian baca dulu ya, baca dari halaman 2 sampai dengan halaman 13, nanti Ibu akan menerangkan materi itu. Saya rasa cukup dulu anak-anak. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.